Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia website. Ya, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda kebingungan membuat website, bisa hubungi nomor yang tertera di layar ini. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah mobile friendly. Nah, mungkin orang memahami mobile friendly itu hanya sebatas tampilan ya, tampilan bagaimana website ketika dibuka di desktop yang seperti ini. Anda melihat ini akan berbeda tampilannya ketika dibuka di handphone yang biasanya muncul seperti ini. Nah, ini biasanya kalau di HP seperti ini. Nah, sebetulnya mobile friendly benar itu yang paling pokok, tapi nanti kita jelaskan yang lainnya. Jadi yang utama adalah ketika Anda akan mengelola sebuah website, pahami bahwasanya konsumen kita sekarang hampir 90% itu menggunakan handphone. Maka kalau Anda tampilannya tidak menyesuaikan dengan handphone, maka hampir bisa dipastikan pembaca Anda tidak banyak atau penikmat website Anda, pelanggan Anda tidak banyak. Ini kan kalau tampil di layar monitor eh, komputer kan seperti ini ya, seperti yang saya tampilkan ini. Nah, kalau ini dipaksakan tampil di HP, maka yang pertama akan sangat kecil. Yang kedua adalah akan tidak nyaman. Jadi, pada akhirnya orang tidak akan membaca milik Anda. Nah, ketika tampil di HP harus ada penyesuaian seperti ini. Lihat ini, ya ini. Cuman satu tap aja dia munculnya. Kok bisa seperti ini? Pertama, memang banyak template. Template itu ini ya, template website, terutama yang WordPress, itu sudah otomatis mobile friendly. Jadi ketika Anda membuat, kemudian ditampilkan di apa namanya HP, itu akan tampil langsung otomatis dia. Seperti ini. Tapi pengalaman kami kalau untuk blogspot itu kadang-kadang tampilannya agak beda di HP. Maksudnya agak beda, tidak smooth gitu ya. Makanya kalau di Anda yang menggunakan Blogspot biasanya beli template premium, itu saran saya. Template premium tidak begitu mahal kok. Biasanya 100, ada yang 120, ada yang 150 ribu jualnya. Nah, saran kami kalau Blogspot seperti itu. Ada memang beberapa template bawaan yang template gratis yang bagus, tapi beberapa kami coba itu ketika tampil di handphone jadi kurang nyaman gitu. Sangat terlalu simpel lah intinya. Nah, kalau di WordPress itu biasanya keunggulannya tampilannya memang lebih bagus ya. Walaupun kalau Anda mengatakan misalnya karena Masnya ini pakai WordPress sih jadinya. Nah, ada kelebihan dan kekurangan WordPress itu. Kalau WordPress itu kan biasanya lebih lambat ya loadingnya karena dia banyak gambar, tampilannya bagus. Kalau Blogspot kan ringan, jadi tampilannya cepat. Jadi plus minus ya, tidak bisa kita mengatakan apa namanya Anda mengatakan misalnya karena memakai WordPress nggak. Kami juga menyadari ada kelemahannya. Nah, yang kedua, tampilan mobile friendly ini yang Anda harus perhatikan adalah font. Sekali lagi ingat font. Tidak semua font tampilan di mobile friendly itu akan nyaman di mata. Ya, ini kan pengujian mobile friendly via desktop. Ya, kalau Anda misalkan apa namanya masih belum yakin, saran saya ujilah via handphone paling kecil. Paling kecil itu maksudnya 5 inch gitu. Itu diuji aja, kayak gini nggak gitu. Nah, kalau Anda tanya, ini seperti ini caranya gimana? Gampang. Anda tinggal klik kanan, ada inspect ini. Klik aja. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, Anda tinggal coba itu. Tampilannya mirip-mirip seperti ini. Nah, itu yang paling penting ya, font. Font itu penting sekali. Karena pertama
tidak semua yang membaca itu memiliki mata yang mungkin bisa jelas membaca. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu kecil ya. Ya mungkin kalau yang template saham hijau itu menurut kami sudah cukup lah. Nah yang kedua biasanya kalau Anda jualan, ini kan biasanya jualan ya, seperti ini kan. Ini kan kalau tampilan kan seperti ini nih. Wah, kalau di web apa namanya desktop itu kan wah penuh sekali. Nah, ini harus betul-betul ahli ini yang buat. Jadi nanti tampilan di apa namanya di mobile friendly-nya itu akan jadi simple dia. Nah, Anda harus perhatikan itu. Satu produk itu tampil seperti ini. Satu monitor, ya, satu layar gitu ya. Jangan dijejer terlalu banyak. Nah, ini namanya mobile friendly. Jadi enak. Nah, yang berikutnya yang sering dilupakan adalah menampilkan gambar. Maksudnya bagaimana? Kadang ada orang yang menampilkan gambar itu tidak mobile friendly. Contoh misalkan, ini mohon maaf ya, website yang saya tampilkan. Karena sebenarnya banyak yang seperti ini, tapi apa namanya saya ambil satu contoh. Kalau misalkan ah, gambar seperti ini, ya untuk desktop ini memang enak dilihat. Ya, ada tipe, ada jadwal, maskapai, Madinah, maka, biaya. Ini akan kelihatan. Tapi kalau sudah di HP seperti ini nggak akan kelihatan. Orang akan kesulitan. Dan mungkin Anda mengatakan kan tinggal diperbesar itu. Tidak semua orang suka dengan memperbesar itu. Ya, begitu juga. Jadi kalau misalkan kita lihat di tampilan mobile friendly-nya itu, kalau kita lihat akan sangat kecil ya. Nah ini nggak kelihatan lah menurut kami itu kalau gambar-gambar tabel harga atau apa, terutama kalau Anda pengusaha punya website price list gitu. Nah itu perhatikan. Nah saya mana tadi. Nah ini Anda lihat aja di monitor pasti sulit ya. Jadi apa ini kesulitan ya. Nah memang kemudian biasanya menggunakan tabel tabel seperti ini biasanya. Nah ini memang ada versi mobile friendly-nya. Mobile friendly itu seperti ini kan. Nah, ini sudah mobile friendly ini disesuaikan. Tapi saran saya, kalau Anda ingin menyesuaikan dengan mobile friendly, maka teksnya jangan panjang-panjang. Misalkan paket biaya umroh Oktober 2021. Karena Anda tinggal ganti aja misalkan biaya Oktober 2021. Kan ini website umroh, orang udah paham. Nah, gitu. Jadi semakin pendek gitu. Kemudian ini 28 juta diganti dengan ribuan ya. 28 ribu. Orang paham lah zaman sekarang itu. 28 ribu itu maksudnya 28 juta. Nah gitu-gitu. Jadi mobile friendly juga tidak hanya persoalan bagaimana tampilan. Tapi juga kalau Anda menampilkan gambar yang JPEG. JPEG itu kan nggak bisa menyesuaikan gitu. Nggak bisa dia. Jadi kalau misalkan tampilannya segini diperkecil ya jadinya mumet. Ya, kemudian tabel. Yang berikutnya adalah biasanya pop up ya. Pop up itu sangat mengganggu sekali. Jadi jangan terlalu banyak pop up. Kalau di desktop ya, di desktop itu kita bisa menghilangkan itu mudah pop up itu. Tapi kalau di HP, wah orang pasti langsung pindah aja lah. Nah itu menurut saya tidak mobile friendly. Nah biasanya seperti ini ya pop up ini. Ini di desktop bagus di desktop itu. Tapi kalau misalkan di HP itu akan penuh kan kadang. Kenapa kadang silangnya itu nggak muncul biasanya. Seperti itu. Apalagi udah ada. Nah yang unik adalah kadang ada website yang mobile, tampilan mobilenya itu memang friendly, tapi tampilan desktopnya nggak friendly. Itu ada. Ini contoh nih, website punya teman saya. Kapan-kapan saya kasih tahu ya. Ini secara mobile friendly-nya oke. Ya, seperti ini bagus. Tapi ketika lihat ini kan desktop ya. Ini ketutup sama satu logo ini.
Nah, itu kadang muncul, tapi kalau seperti ini, oh, nutup semuanya. Ini menurut saya justru mengganggu sekali. Nggak apa aneh gitu ya. Maksudnya mobilenya oke kok, desktopnya malah membingungkan. Nah, itu yang jadi perhatian. Jadi kalau Anda ingin membuat website, betul-betul perhatikan hati mobile friendly itu. Karena bagaimanapun sekali lagi konsumen kita hampir 90% lah atau bahkan lebih itu sudah menggunakan handphone. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik. Pokoknya tanya aja ke bagian pembuatan website, ini bisa mobile friendly nggak gitu. Kalau Anda ragu, uji aja di handphone Anda masing-masing. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda kebingungan membuat website atau yang lainnya, bisa kau hubungi nomor yang tertera di layar ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.